Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita masih beribadah pada saat ini untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Mari saudara, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Dengan iman kita menyanyikan pujian yang berkata, "Ku datang padamu membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu Tuhan sanggup menjaga hati kami." Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang pujian
kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Janji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya janji-Mu, kami pegang janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh tiada yang seperti-Mu, dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Bapa. Ini kami umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Tuhan, tolong jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Haleluya, puji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Dari awal katakan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Kau
kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, firman-Mu yang akan menegur kami, mengajar kami. Biarlah kebenaran firman-Mu termeteraikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Khususnya saya sapa GPDI, jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita Allah, damai sejahtera ya, boleh memenuhi setiap hati kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah ya. Ada beberapa hal yang firman Allah akan mengingatkan saya dan saudara betapa pentingnya kita itu bertemu dengan Tuhan ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak pengalaman-pengalaman. Saya yakin setiap saudara punya pengalaman bagaimana ya sebagai anak Tuhan ya, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, bahkan ya iman yang makin bertumbuh di dalam Tuhan, maka itu akan membuat banyak pengalaman-pengalaman pribadi ya yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Bagaimana kita mengiring Tuhan, bagaimana iman kita kepada Tuhan, dan juga pengalaman-pengalaman apa saja yang kita rasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang bertemu Tuhan ya. Seringkali orang berkata kalau bilang bertemu dengan Tuhan, maaf bicara pasti akan berkata, oh mati dong berarti ya, kematian. Nah saudara, ini tidak berbicara tentang kematian saja bertemu dengan Tuhan, tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, kita bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bagaimana pengalaman setelah mereka bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya itu ya diubah sama sekali. Karena ada perjumpaan atau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah itulah sebabnya saudara, kita perlu punya pengalaman bertemu dengan Tuhan. Kita melihat pengalaman Musa, coba kita lihat dulu dalam Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 di ayat yang keempat. Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Mungkin kalau saudara bisa lebih mengerti ya, lebih jelas tentang ayat ini, kita akan lanjutkan di beberapa ayat ke bawah ya. Atau kita mulai baca di ayat ketiga saja, ayat 3. Lalu 4, 5, 6 mungkin lebih jelas ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara perhatikan di sini ya, satu pengalaman secara pribadi bahwa Musa bertemu dengan Tuhan.
bertemu dengan Allah. Waktu Musa melihat ada semak belukar, lalu dikatakan di situ ada nyala api, ya, tetapi dikatakan semak belukar itu tidak terbakar, ya. Mengapa tidak terbakar dikatakan? Tetapi semak berduri itu dikatakan seperti ada api di sana. Lalu Musa mulai menyimpang ke sana ingin melihat ada apakah itu? Mengapa sehebat itu dikatakan? Semak berduri itu tidak terbakar tetapi ada api di situ. Tatkala Musa mulai mendekati semak duri itu dikatakan, lalu Allah berkata kepada Musa, Musa, kau jangan mendekat ke sini sebab tempat ini tempat suci atau kudus dikatakan. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak menekankan tentang semak duri atau dikatakan di situ ada api, tetapi bagaimana pengalaman pribadi Musa bisa bertemu dengan Tuhan. Musa bisa bertemu dengan Allah. Bahkan dikatakan Musa mulai menutupi mukanya, ya, wajahnya dia tutupi sebab dia merasa takut, ya. Nah, saudara, dikatakan di situ bahwa Musa berjumpa dengan Allah. Ini satu pengalaman saya yakin tidak dapat dilupakan oleh Musa. Bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya hidup Musa, setelah itu hidupnya diubah sama sekali. Ya, bagaimana Musa, ya, boleh berjumpa dengan Tuhan dan membawa efek selanjutnya hidupnya diubah oleh Allah. Dalam Alkitab juga banyak pengalaman-pengalaman bagaimana seseorang berjumpa dengan Allah. Ya, nah saudara masih ingat juga Saulus, ya, yang akhirnya namanya diubah menjadi Paulus. Waktu itu Saulus adalah dikatakan dia adalah orang yang yang jahat kepada orang-orang yang mengiring kepada Tuhan. Bahkan dia merencanakan sesuatu, ya, untuk melukai atau berbuat sesuatu kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dalam perjalanan, ya, di situ dia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan. Tatkala dikatakan Saulus rebah dan ada suara memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau, ya, menganiaya aku? Saulus kaget. Kok aku menganiaya Allah? Saya tidak menganiaya Allah. Saya menganiaya orang-orang Kristen waktu itu. Tetapi, ya, lalu dalam dialog itu antara Allah, ya, dengan Saulus, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, bagaimana setelah berjumpa dengan Allah, walaupun waktu itu Saulus, ya, mengalami buta, ya, saudara, dan akhirnya Tuhan juga yang menjamah melalui Ananias dan sebagainya. Nah, saudara, dikatakan akhirnya Saulus boleh celik kembali dari butanya. Dan saudara, selanjutnya kalau saudara perhatikan, siapa Paulus yang disebut di Alkitab? Bukankah Paulus itu awalnya adalah namanya Saulus, yang tadinya sudah awalnya berjumpa dengan Allah dan itu mengubah hidupnya. Sehingga kalau saudara perhatikan bagaimana Saulus hidupnya, ya, dipakai oleh Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Bagaimana dia juga, ya, menjadi rasul yang memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan bagaimana waktu itu Saulus berjumpa dengan Tuhan. Setelah itu, ya, setelah mengalami perjumpaan, mengalami satu perubahan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Memang tidak semua, ya, pertemuan dengan Tuhan itu sama, ya. Mungkin pertemuan Saulus dengan Allah, dengan Tuhan tidak sama, ya, pertemuan Musa juga dengan Allah. Ada bedanya, ada berbeda, tidak sama. Nah, saudara, mengapa tidak sama?
Ya, tadi saya katakan tidak semua pertemuan dengan Tuhan sama. Karena apa? Ya, karena manusia dan keadaannya juga berbeda. Musa berbeda dengan Saulus, ya. Begitu juga di Alkitab mungkin Petrus bertemu dengan Yesus, setelah itu mengalami perubahan banyak, ya. Pengalaman-pengalaman seseorang berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tetapi pertemuan itu berbeda, tidak sama, ya. Karena manusia dan keadaannya itu berbeda. Mungkin juga mengapa tidak sama? Karena juga keperluannya, ya, dan juga panggilannya juga berbeda, ya. Berbeda. Musa berjumpa dengan Tuhan, ya, dalam perjumpaan itu mengubah hidupnya Musa, dan Musa juga, ya, dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Jadi keperluan dan panggilannya juga berbeda. Satu sama lain berbeda. Ada seseorang yang dipanggil oleh Allah atau bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk mengabarkan Injil, menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Karena memang panggilannya berbeda satu sama lain. Tetapi ada dua hal, ya, yang sama terjadi pada semua pertemuan dengan Tuhan. Apakah itu? Ya, yang sama, ya. Yang sama adalah Tuhan yang memulai pertemuan itu. Jadi walaupun, ya, pertemuannya itu berbeda, tetapi tadi saya katakan dua hal yang sama terjadi pada semua pertemuan dengan Tuhan, yaitu Tuhan yang memulai pertemuan itu. Dimulai dari Tuhan yang memulai, haleluya, pertemuan itu. Sesuai dengan keperluan dan panggilannya. Masih ingat saudara? Samuel dalam Alkitab dikatakan tatkala waktu itu dia masih ada di bawah penggembalaan Imam Eli, ya. Lalu saat itu Samuel mendengar satu suara, namanya dipanggil Samuel, Samuel. Ya, waktu itu dia pikir, oh ini mungkin Imam Eli yang panggil dia. Lalu dia ketuk pintu Imam Eli, ya, apakah memanggil aku? Ya, tapi Imam Eli berkata enggak. Terdengar kembali suara panggilan namanya. Ya, akhirnya saudara Imam Eli berkata, oh ini pasti suara Tuhan, ya, pasti suara Tuhan. Dan betul, ya, panggilan Tuhan. Dan akhirnya saudara perhatikan bagaimana hidup Samuel, ya, Samuel dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, Tuhan punya inisiatif, Tuhan memulai pertemuan itu. Nah, hal yang lain yang sama terjadi pada semua pertemuan dengan Tuhan, yaitu tujuannya sama. Tujuannya selalu sama, ya. Tujuannya Allah berjumpa kepada seseorang sama, ya. Nah, saudara, untuk apa Allah berjumpa kepada seseorang, Allah bertemu dengan seseorang? Tujuannya itu sama, untuk apa? Dia ingin coba masuk dalam hidup seseorang. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Dia tujuannya ingin bertemu dengan kita. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Haleluya. Masih ingat saudara? Seringkali kita melihat gambar-gambar baik di kalender, ya. Ada gambar Tuhan Yesus lalu di depan pintu, ya. Sedang mengetuk pintu, ya. Yesus sedang mengetuk pintu. Ini satu gambaran menunjukkan bahwa Tuhan kita yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Tetapi seringkali manusia setelah diketuk pintu hatinya, tapi enggak dibuka-buka pintu hatinya. Dia ingin masuk dan tinggal di hati kita, tetapi enggak mau dibuka. Ya. Entah alasannya apa, berbeda satu sama lain. Tidak mau buka hati karena keras, atau juga karena tidak percaya,
tidak memiliki iman sehingga tidak mau membuka hati. Tetapi Allah punya tujuan ingin masuk dalam hidup kita. Dia mengetuk terus pintu hati kita. Biarkan aku masuk dalam hatimu, biarlah aku memimpin hidupmu, biarlah aku menyertai langkahmu. Haleluya. Sebab tidak ada yang lebih indah selain kalau disertai oleh Tuhan Yesus. Hidup ini akan penuh dengan variasi-variasi, ya. Hidup ini akan penuh dengan mujizat-mujizat. Bagaimana dia menuntun hidup kita. Coba kita lihat dulu dalam Wahyu, saudara. Dalam Wahyu pasal 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan. Luar biasa Allah yang kita sembah. Dia punya inisiatif, dia punya kerinduan, dia punya tujuan ingin makan bersama-sama dengan kita. Ingin tinggal di hidup ini. Ingin bersama-sama menyertai hidup kita. Haleluya. Sehingga dia ingin memimpin hidup kita. Karena dia tahu manusia tidak akan sanggup berjalan sendiri tanpa pimpinannya. Manusia tidak akan sanggup melakukan segala perkara tanpa pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Itulah sebabnya dia berinisiatif ingin mengetuk hati kita setiap saat. Ingin tinggal di hati kita, ingin bertemu dengan kita. Haleluya. Dan dia ingin menyertai hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebab dia ingin masuk di hidup kita. Dia ingin tinggal di hidup kita. Dia sedang mempersiapkan kita, ya, untuk kekekalan. Haleluya. Tujuan kita bukan cuma cukup di dunia ini. Kalau tujuan kita cukup di dunia, saudara, wah sangat malang dikatakan oleh Alkitab, ya. Sebab setelah ini ada kehidupan kekal. Kita enggak terus ada di dunia, ada satu kehidupan kekal. Firman Allah berkata, cuma ada dua, sorga atau neraka. Kalau salah dalam penentuan ini, ya, kalau masuk neraka nggak akan bisa pindah ke sorga. Tetapi kalau sudah masuk sorga juga tidak akan pindah ke neraka. Ya. Dia sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Karena dia tahu ada kekekalan. Bukan cuma di dunia ini cuma sebentar, sementara. Seringkali diumpamakan seperti orang Jawa berkata, cuma numpang ngombe, cuma numpang minum di dunia ini. Tidak selamanya ada di dunia ini. Firman Allah berkata, ya, langit dan bumi ini akan berlalu. Haleluya, ya. Tetapi ada kehidupan kekal. Itulah sebabnya ingat, perhatikan baik-baik bahwa ada kekekalan. Apa yang kita buat di dunia ini itu akan tembus kepada kekekalan. Persiapan untuk menuju kepada kekekalan di sini, di dunia ini. Hati-hati dengan hidup ini selama ada di dunia. Sebab ini tembus kepada kekekalan. Tadi saya katakan kalau salah memilih, ya, maka itu tidak bisa dirubah. Sehingga kita juga harus mempersiapkan hidup kekekalan. Jangan cuma sibuk di dunia ini, cuma menghabiskan seluruh waktu, tenaga apapun. Hidup ini hanya di dunia, sebab ini cuma sementara. Firman Allah berkata dalam Mazmur, ya, berapa lama sih manusia akan hidup di dunia? Kalau dulu masih bisa 900, ya, bahkan di Alkitab dikatakan, ya, paling manusia itu 70, ya, 60, 70, 80 cuma itu, ya. Selebihnya adalah mungkin
kesukaran. Waktu itu saya sempat baca ada seorang yang umurnya berapa dikatakan ya lebih dari 100 ya, tapi nggak mungkin dia sampai 200 ya, belum ada kayaknya yang masih 200 ya untuk saat ini ya. Nah saudara, berapa lama manusia akan hidup dunia ini? Ada batasnya, ada waktunya, tidak akan selamanya. Itulah sebabnya dia ingin mengingatkan saya dan saudara bahwa ada kekekalan. Dia ingin masuk di hidup kita, dia ingin bertemu dengan kita. Dia ingin mempersiapkan kekekalan itu. Dia ingin mengingatkan kita bahwa ada kekekalan. Hati-hati dengan hidup ini. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, bertobat, berubah, hidup sesuai dengan firman Allah. Supaya dia tinggal di hidup kita. Supaya dia memimpin hidup kita untuk persiapan kekekalan. Nah saudara, jangan lupa saudara, bahwa iman itu mengikuti ya, baik bahkan dalam kekekalan sekalipun. Jadi iman kita ini mengiring kepada Tuhan Yesus, iman yang kita bina, iman yang kita pelihara selama hidup di dunia. Itu mengikuti, haleluya, dalam kekekalan sekalipun. Puji Tuhan. Jadi mereka-mereka yang sekarang ada di sorga ya, karena mereka memiliki iman di dunia. Ya, imannya mengikuti sampai kepada kekekalan sekalipun. Jadi mereka tidak sia-sia waktu mereka hidup di dunia, mereka mempertahankan imannya. Mereka hidup dengan kebenaran, berani berkorban, berani meninggalkan segala mungkin keinginan diri sendiri, harga diri demi mempertahankan iman kepada Yesus. Jadi jangan lupa saudara, bahwa iman juga mengikuti baik dalam kekekalan bahkan juga dalam kebingungan. Ya. Dalam kebingungan juga iman akan mengikuti. Jadi kalau iman kita itu kuat karena kita suka bertemu dengan Tuhan ya, dan Tuhan tinggal di hidup kita. Dia menyertai langkah kita, firman-Nya menyertai hidup kita. Maka di saat-saat kita dalam kebingungan, iman itu mengikuti. Puji Tuhan. Orang boleh berkata gak mungkin ada jalan keluar, gak mungkin melihat situasi seperti ini. Jangan lupa bahwa iman bisa mengubah segala sesuatu. Dengan iman akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi iman ini juga akan mengikuti dalam kebingungan kita selama kita hidup di dunia. Jangan lupa iman juga ya bisa mengikuti kita dalam penderitaan. Saat kita hidup di dunia ini mungkin ada penderitaan yang kita alami. Baik mungkin penderitaan karena kita tidak bersalah, kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita harus menanggung penderitaan. Atau juga kita menanggung penderitaan karena kesalahan orang lain dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, iman akan mengikuti ya, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Kalau iman kita kokoh, iman kita pelihara, iman kita kuat di dalam Yesus. Karena Yesus ada di hidup kita. Maka iman itulah yang akan memampukan kita ada dalam penderitaan sekalipun. Ya. Allah tidak pernah berjanji bahwa jalan kita itu selalu mulus. Allah tidak pernah berjanji bahwa jalan kita itu semua seperti tol, jalan mulus, lancar semuanya. Ya. Ada satu ayat dalam Mazmur katakan, ya, kemalangan orang benar banyak dikatakan. Ya, ada kemalangan-kemalangan yang akan dialami oleh orang benar. Tetapi di dalam orang benar ada iman. Haleluya. Nah, iman itu yang akan memampukan menolong orang tersebut sehingga dia sanggup mengalami penderitaan sekalipun. Puji Tuhan. Jadi saudara,
Iman inilah ya yang akan membuat kita menjadi sanggup menghadapi segala penderitaan apapun. Perlu berjumpa dengan Tuhan, perlu bertemu dengan Dia, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Dia, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat. Nah, saudara, yang pertama tadi saya katakan ya, tidak semua pertemuan dengan Tuhan itu sama. Lalu poin yang kedua, saudara, ya, tidak semua ketidakpastian dijawab, ya. Nah, ini yang seringkali banyak orang maunya ya, semua harus dijawab. Dalam ketidakpastian harus minta dijawab. Tetapi tadi saya katakan tak semua ketidakpastian dijawab. Tuhan tidak menyatakan ya semuanya kepada Musa, ya. Tidak semuanya Tuhan nyatakan kepada Musa. Tetapi lewat pengalaman Musa berjumpa dengan Tuhan dan imannya bertumbuh, makin suka mendengar firman-Nya, makin memperhatikan firman-Nya, sehingga membuat Musa makin mengerti kehendak Tuhan. Makin tahu apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Makin pandai ya menghadapi situasi apapun. Sehingga di saat-saat dia mengalami ketidakpastian, tidak membuat dia menjadi down, tidak membuat dia menjadi jatuh. Tetapi Musa bisa bertahan. Walaupun Tuhan tidak menyatakan semuanya kepada Musa. Haleluya, ya. Mungkin ada orang yang berkata, ya, selama ini saya nggak pernah ya berjumpa mata dengan Yesus secara pandangan mata jasmani ini, ya, nggak pernah bertemu dengan Dia, tetapi melihat imannya kok bertumbuh kuat. Saat-saat mengalami penderitaan mampu sanggup menghadapi ketidakpastian, tidak membuat dia menjadi roboh, tetapi dia bisa punya satu pegangan. Karena apa? Karena dia punya iman. Haleluya. Karena ada iman. Waktu dia memiliki iman, ya, imannya bertumbuh, makin mengerti kehendak Tuhan, makin tahu apa yang menjadi kehendaknya, dan Tuhan selalu berada di hidupnya. Ya, tadi saya katakan dia ingin masuk di hidup kita, memimpin, bahkan dikatakan ingin makan bersama dengan kita. Dengan kata lain, di mana kita berada, dia juga ada di situ. Di mana kita pergi, dia juga pergi di situ. Puji Tuhan. Ya, ada orang-orang yang terus bertanya, mengapa begini? Ya. Mengapa harus begini? Mengapa terjadi? Mengapa ini dan itu? Ya, di tengah-tengah menghadapi ketidakpastian. Ya, sebab tadi saya katakan, ya, tak semua ketidakpastian dijawab. Sehingga banyak orang bertanya terus, bertanya, mengapa begini, mengapa begini? Bagaimana ini? Atau juga mungkin, ya, apa? Apa ini? Nah, saudara, terus bertanya mengapa? Sebab tadi saya katakan, kalau seseorang suka berjalan dengan Tuhan, suka berjumpa dengan Tuhan, punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan masuk di hidup ini, memimpin, menyertai, sehingga setiap kali dia berbicara kepada kita, berfirman, kita simpan di hati, dan kita juga melakukan apa yang dia mau. Sehingga kita semakin mengerti kehendaknya, tidak banyak bertanya, ya, tidak banyak mungkin bertanya mengapa, tetapi dia akan mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun ketidakpastian tidak dijawab, tetapi tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, malah membuat dia semakin, ya, dia akan bersyukur kepada Tuhan.
Sebab dia mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan, dia tahu, dia bisa memahami, dia bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara, seringkali seorang anak, ya, mengapa seringkali disayang oleh ayahnya atau ibunya, ya? Kadang-kadang hati ibu itu atau hati ayah itu begitu jatuh, ya. Begitu sayang, setiap kali dia minta apa diperhatikan, selalu diperhatikan. Karena apa? Kalau ditanya, mengapa kamu begitu perhatian sama dia? Ya, sebab si ayah atau si ibu berkata, ini anak tiap kali diberitahu apa nurut, ya, dengar-dengaran kepada orang tua. Diberitahu apa, dipesan apa, perhatian, sehingga hati ayah sayang, jatuh cinta. Cinta karena perhatian, ya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau dia berfirman kita lakukan, kalau kita suka melakukan apa yang dia mau, maka saya yakin saudara, dia akan cinta kita. Dia tahu apa yang kita mau, ya, dan dia juga siap menolong kita. Tanpa kita bertanya, ya, dia sendiri juga yang akan beritahu kepada kita apa maksudnya segala sesuatu yang Tuhan izinkan, ya. Kadang-kadang ada orang yang cuma lelah, capek, cuma bertanya, mengapa ya, mengapa kok ini terjadi, mengapa begini, tidak akan menolong, ya. Tetapi kita mau memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya melatih iman kita, supaya kita semakin melihat kemuliaan Tuhan, pengalaman ditolong oleh Allah, dan juga semakin kita belajar menggunakan iman kita. Belajar berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Nah saudara, iman yang sungguh, ya, tidak membutuhkan semua jawaban, ya. Karena dia memiliki satu pengertian yang benar akan firman Allah lewat imannya yang bertumbuh. Haleluya. Yang suka dengar-dengaran apa yang dia suruh dia lakukan, apa yang firman-Nya berkata, ya, dia coba taati walaupun itu tidak nyaman bagi daging, berlawanan dengan keinginan kita. Tetapi karena itu kehendak-Nya, kita akan coba lakukan itu. Dan kita selalu siap mendengar apa yang dia ingin katakan. Haleluya. Ya, tadi saya katakan bahwa iman yang sungguh tidak membutuhkan semua jawaban. Haleluya. Lalu sekarang poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, ya, bertemu dengan Tuhan, ya, membuahkan pandangan yang berbeda, ya. Jadi saudara, pertemuan seseorang dengan Tuhan berbeda satu sama lain. Tadi saya katakan tergantung dari, ya, panggilannya, apa menjadi rencananya Allah berjumpa dengan seseorang. Nah, bertemu dengan Tuhan juga membuahkan pandangan yang berbeda. Sikap Musa, ya, berubah setelah berjumpa dengan Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, sikap Musa jadi berubah. Mungkin dulu cara sikapnya atau pandangan Musa berbeda, selalu bergantung kepada akal, selalu berdasarkan dengan pandangan mata, dengan akal budi manusia dan sebagainya. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, mengubah sikap Musa berubah, ya. Cara pandangannya berubah. Kalau Tuhan berkata, engkau akan membawa bangsa Israel menyeberangi laut Kolsom, ya. Secara akal Musa mungkin dulu, cara pandang Musa dulu secara akal gak masuk akal. Gak mungkin laut bisa dibelah. Mau jalan di tengah-tengah laut bagaimana? Air itu akan mengalir di tempat yang rendah.
Siapa yang mau beton itu laut? Gak masuk akal. Hal yang tidak mungkin. Ini dulu pandangan Musa seperti itu mungkin. Pandangan secara manusia, secara akal gak mungkin orang itu akan berubah. Gak mungkin orang itu akan mengalami satu mujizat misalnya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan mengubah sikap Musa. Cara pandangnya sekarang berbeda. Kalau Allah yang suruh, berarti Allah juga yang akan menyanggupkan. Allah juga yang akan buka jalan. Allah juga yang akan beserta. Sehingga segala sesuatu akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Nah ini yang tadi saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubah sikap pandangan seseorang. Haleluya. Nah saudara, tadinya Musa mungkin berpikir seperti itu. Tetapi sekarang setelah dia berjalan dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tatkala Allah berkata, ya, itu laut suruh ketok dengan tongkat, dia lakukan aja. Ya. Dan seketika laut itu menjadi terbelah. Secara akal mustahil, tetapi inilah iman. Haleluya. Berjalan dengan iman, ya. Kadang-kadang akal ini nggak bisa terpakai, ya. Hitung-hitungan akal nggak bisa terpakai. Mana sih laut bisa terbelah dengan seketika cuma dengan tongkat? Seharga berapa sih tongkat Musa? Bukan masalah tongkatnya, sebab di situ ada ketaatan dari iman Musa. Apa yang Allah suruh Musa, Musa lakukan dengan iman, dengan taat, tanpa menggunakan, ya, sikap secara manusia akalnya. Nggak mungkin. Kalau Musa pakai akal, mungkin dia berdalih, mana bisa sih Tuhan, laut ini bisa terbelah cuma dengan tongkat, nggak mungkin deh. Ya, mungkin Musa tidak akan lakukan. Tetapi saudara perhatikan, karena Musa berjumpa dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan tinggal di hidupnya, memimpin hidupnya, membuat imannya menjadi kokoh, kuat. Ketika Musa harus menghadapi kenyataan seperti itu, iman itu mengikutinya. Haleluya. Ya, mustahil cara manusia, tapi iman itu mengikuti. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Banyak kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana, ingat masih Sakius juga, ya, tadi Saulus saya sudah singgung perjumpaan atau juga setelah bertemu dengan Tuhan, ya, membuahkan satu pandangan yang berbeda. Dulu pandangannya mungkin secara akal, selalu gunakan akal, selalu gunakan hitung-hitungan akal. Ya, memang benar 1 + 1 harus 2 secara akal. Tapi kadangkala, ya, kalau kita menggunakan iman, 1 + 1 bisa jadi 10, bisa, saudara. Ya, hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Haleluya. Nah saudara, kadang-kadang persoalan hidup ini terlalu berat buat kita, ya. Rasa-rasanya berat, ya, persoalan hidup ini buat kita. Kelihatannya kita tidak akan kita akan kalah. Sepertinya dengan pandangan mata jasmani kita pasti kalah, nggak mungkin kita menang, ya. Persoalan ini berat, nggak sanggup, nggak mungkin mampu. Mungkin akan berkata, kelihatannya terlalu banyak yang diharapkan dari kita. Sepertinya, ya, mungkin kita anggap itu terlalu banyak yang diharapkan dari kita. Tetapi saudara, jangan lupa, saat kita mengalami perjumpaan dengan Dia, Tuhan bisa memberikan kita pandangan yang berbeda. Haleluya. Ya. Mungkin cara akal kita kelihatannya terlalu banyak yang diharapkan dari kita. Ini kita yang rugi, kita yang dituntut terus, kita yang dipersalahkan, kita yang harus ngalah, kita yang harus begini, harus begini. Sepertinya kita terlalu banyak diharapkan.
Tetapi jangan lupa, tatkala kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memberikan kita pandangan yang berbeda. Ya. Kita akan bisa melihat ya bahwa hidup ini ya dari sudut pandangan Dia. Kita bisa melihat hidup ini dari sudut pandangan Tuhan. Sehingga bukan pandangan manusia lagi. Kalau pandangan manusia seringkali ya itu membuat kita lemah, membuat kita menjadi tidak semangat ya, karena melihat secara manusia enggak mungkin. Tetapi ya kalau Tuhan yang mengubah, Tuhan yang menjamak kita, dan Dia juga bisa memberi cara pandangan kita berbeda ya. Sekarang bisa memandang dari sudut Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat dengan sudut pandang Tuhan ya. Kalau kita bisa melihat dengan sudut pandang Tuhan, maka hidup ini ya tidak seburuk yang kita rasa. Kalau dengan pandangan kita menggunakan hidup ini dengan pandangannya Tuhan, sebenarnya tidak seburuk yang kita rasa. Ya, berbeda sekarang. Karena kita melakukan atau mengerjakan dengan pandangan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama sehingga kita punya pandangan seperti pandangan Tuhan. Bukan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia saudara, kita mungkin gak punya semangat, gak bisa berdiri, gak punya harapan. Tetapi kalau kita menggunakan pandangan Allah, karena Dia ada di hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang kuat di tengah-tengah penderitaan, karena iman yang mengikuti dalam penderitaan. Puji Tuhan. Lalu poin yang keempat sebagai poin yang terakhir. Poin yang keempat, bertemu dengan Tuhan ya penting bagi hidup kita. Tadi saya sudah banyak menyinggung, menekankan betapa pentingnya ya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sebab ini akan merupakan satu pengalaman yang sangat penting bagi kita ya. Mengapa penting? Bertemu dengan Tuhan, mengapa tadi saya katakan ini sangat penting buat hidup kita? Mengapa penting? Sebab kita itu memerlukan Tuhan, ya. Memerlukan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan di saat menghadapi tekanan. Untuk kita membutuhkan Tuhan supaya Dia bisa memberi kita semangat kembali. Haleluya. Di saat-saat mungkin rasa-rasanya kita sudah mau putus asa. Perjumpaan dengan Tuhan bisa akan menolong kita ya. Saat-saat kita mungkin sudah merasa tidak ada jalan lagi, seolah-olah ini sudah tertutup semua jalan. Mau kemana lagi saya? Sudah gak mungkin, saya sudah berusaha ke sana ke sini. Gak mungkin. Sehingga berapa banyak walaupun itu anak Tuhan percaya kepada Yesus masih juga ya tidak takut Tuhan untuk bunuh diri. Orang bunuh diri masuk neraka saudara ya. Karena tidak sanggup menghadapi tekanan yang berat menekan jiwanya. Sehingga ambil keputusan jalan pintas mati aja. Padahal itu bukan penyelesaian. Ya, mati bukan kehendak Tuhan, salah. Tuhan yang menentukan hidup manusia. Kapan Dia akan panggil kita dan kapan Dia mau kita hidup di dunia, itu kedaulatan Allah, bukan hak kita. Kalau kita mencoba untuk mengakhiri hidup ini dengan cara ya membunuh diri, itu salah di hadapan Tuhan. Ya, lalu kita ambil pisau yang tajam tusuk dadanya, jantungnya dibelah-belah, ya mati saudara, ya mati. Lalu berkata, kenapa Tuhan nggak lindungi? Ya, orang ini bunuh diri, mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, bukan waktunya Tuhan.
Jadi saudara, tadi saya katakan bertemu dengan Tuhan penting bagi hidup kita. Karena kita memerlukan Tuhan untuk Dia bisa memberi kita kekuatan, kesanggupan, kemampuan. Bisa bertahan hidup di dunia yang penuh kekurangan. Hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, kiri kanan banyak dosa. Banyak orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Selain itu, ya, walau untuk keperluan yang ada di dunia ini juga itu penting, sebab Dia juga yang akan menuntun kita kepada kekekalan. Lewat Dia, melalui Dia, kita akan menuju kepada kekekalan sorga yang dijanjikan. Yesus berkata, ya, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Aku akan bawa engkau ke tempat yang sudah kusediakan bagimu. Haleluya. Berarti kalau ingin, ya, masuk dalam kekekalan sorga yang dijanjikan, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya melalui Dia kita akan sampai ke sana. Sebab Dia yang akan menuntun kita kepada kekekalan. Jadi jangan pakai cara yang lain. Cuma melalui Yesus. Percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Akui Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Maka engkau akan diselamatkan. Dan selama hidup di dunia ini, lakukan firman Allah. Taati firman Allah. Biarkan Dia masuk di hidup ini. Memimpin dan menyertai hidup kita. Sehingga Dia juga yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dia yang pegang kunci sorga. Banyak lagu-lagu seringkali, ya, dinyanyikan, banyak orang berkata bahwa menuju surga itu banyak jalan, melalui mana, melewati Bogor, melewati Pelumpang, mulai mana, ya, mau masuk surga. Tetapi firman Allah berkata, ya, kita perlu Dia untuk membawa kita kepada kekekalan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat percaya kepada Dia, cintai Dia dengan segenap hati, lakukan firman-Nya, apa yang Dia mau lakukan, maka Dia juga yang bawa kita nanti. Dia yang pegang kunci sorga, Dia yang menyediakan tempat buat saya dan saudara. Perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Sebab Dia yang akan membawa kita kepada kekekalan. Selain Dia akan memberikan kesanggupan selama kita hidup di dunia ini. Selain Dia juga akan memberikan pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat. Ya, Dia juga yang akan bawa kita ke sorga. Haleluya. Pertahankan iman yang kau punya di dalam Yesus. Jangan mau ditukar dengan apapun. Ya, dekati Dia terus. Melekat dengan Dia, izinkan Dia tinggal di hidup kita, makan bersama dengan engkau, kata Yesus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Firman Allah sederhana pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita bersama. Mari saudara yang di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi sebuah pujian. Saya cinta Tuhan Yesus. Jangan cuma nyanyi karena hafal, karena tahu lagu ini. Nyanyi dengan hati. Nyatakan kepada Dia bahwa engkau cinta kepada Dia. Haleluya. Yesus, Yesus Juru Selamat.
kita berkata di hadapannya bahwa saya cinta Engkau. Aku cinta Engkau Yesus, sebab Engkau adalah juru selamatku. Engkau yang menuntun langkah ini, Engkau yang buka jalan saat-saat kami menghadapi jalan buntu. Engkau yang melindungi keluarga, Engkau yang memberkati anak-anak, Engkau yang memberkati usaha pekerjaan. Tapi apakah kita taat akan firman-Nya? Apakah kita dengan sukacita, dengan senang hati melakukan apa yang Dia mau dalam hidup ini? Mentaati firman-Nya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, walaupun itu bertentangan dengan keinginan hati. Tapi kalau itu adalah kehendak-Nya, kita siap, kita mau, haleluya. Karena kita cinta Dia, kita butuh Dia, kita perlu Dia. Sebab Dia yang akan bawa kita kepada kekekalan. Bukan harta kekayaan kita yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Harta kekayaan ini tidak akan dibawa. Tetapi karena Dia yang akan menuntun hidup kita kepada kekekalan. Haleluya. Dia yang pegang kunci sorga. Haleluya. Haleluya. Tatkala Tuhan berbicara di hati, mari kita mau belajar mentaati apa yang Dia mau. Undang Dia tinggal di hati, hidup bersama dengan kita. Sehingga iman kita bertumbuh, kita sanggup, kita mampu dalam penderitaan, kita sanggup hidup dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Amin Tuhan. Yesus juru selamatku, dengan senang hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku, dengan senang hati jiwa saya cinta. Sanggupkan kami, mampukan kami Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau cinta kami, Engkau tahu kehidupan kami masing-masing. Sampai saat ini Engkau terus mengetuk hati setiap hati manusia. Engkau ingin tinggal di hidup kami masing-masing. Tolong kami, sanggupkan kami. Berikan telinga yang peka untuk dapat mendengar suara Tuhan. Tatkala Engkau mengetuk pintu hati kami, Engkau mau tinggal di hidup kami. Engkau mau masuk, mau makan bersama-sama dengan kami. Tuhan,
Tuhan, kami punya kepekaan sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dapat mengerti rencana Tuhan, dapat mengerti suara firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga kami belajar mentaati sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Engkau mau dalam hidup kami siap lakukan karena kami cinta Engkau dan Engkau juga cinta kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami ada sampai saat ini karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap jemaat yang ada, siapapun dia, baik usia mereka berapapun usia mereka, biarlah Tuhan mereka hidup benar-benar mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup ini. Sebab Engkau yang memegang kunci sorga, Engkau yang dapat membawa kepada kekekalan. Tolong, selain Engkau menolong kami selama ada di dunia, Engkau yang akan memberi kekuatan selama kami ada di dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi Engkau juga akan bawa kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap umat-Mu, setiap anak-Mu yang sudah mendengar firman Allah, memiliki tanah hati yang lembut, tanah hati yang subur, yang siap ditanami. Biarlah Tuhan benih firman Allah boleh masuk dan bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka semua, baik kesehatannya, rumah tangganya Engkau jagai, baik pekerjaan usahanya, apa saja yang dikerjakan tangannya, anak-anak mereka semua diberkati Tuhan. Engkau pelihara mereka. Kalau ada yang kesukaran keuangan, ada Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang membuka usaha yang baru, ada omset yang belum terpenuhi, ada masalah dalam usaha yang mungkin usaha diambang kehancuran. Tuhan, ada yang mungkin sedang di PHK, ada yang sedang mungkin dipotong gajinya karena kondisi keadaan saat ini. Apapun yang mereka alami, biarlah iman itu mengikuti mereka. Haleluya. Karena imannya kepada Tuhan yang akan menolong, menyanggupkan mereka semua, sehingga mereka bertahan dan mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat datang dari Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Dia, di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, yang sedang berbaring di rumah atau di rumah sakit, mungkin karena virus-virus corona, ada penyakit-penyakit lain yang datang mengganggu, alergi apapun, penyakit-penyakit yang mengganggu tubuh dari umat-Mu, baik usia berapapun dia, kiranya Engkau jamak dalam nama Yesus, lepaskan dari semua penyakit yang mengikat dia. Di dalam nama Yesus, Engkau berikan pertolongan, berikan damai sejahtera, ketenangan dalam rumah tangga, berikan sukacita. Engkau melindungi rumah tangga dari umat-umat-Mu. Kalau ada rumah tangga yang sedang dalam kehancuran, Tuhan Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi kami tahu Engkau punya cara untuk melakukan segala perkara. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Pulihkan di dalam nama Yesus sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Kalau ada hubungan anak dengan orang tua yang tidak harmonis, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memulihkan seluruh keluarga ada dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, ada jatuh dalam perjinahan, jatuh dalam dosa mungkin, oh Tuhan, pencurian, penipuan, apapun yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, ingatkan untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh berhenti dari dosa dan hidup benar di hadapan Allah, sehingga Yesus tinggal di hidupnya. Engkau tahu setiap umat-Mu
Apapun yang mereka alami Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bapak ibu dewasa, kaum lansia, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, semua sehat, semua dilindungi Allah dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada yang sedang berulang tahun jemaat, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, baik juga damai sejahtera dalam rumah tangga, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya menjadi milik mereka yang beriman kepada Tuhan, yang menantikan keturunan dari Tuhan. Engkau sanggup membuka rahimnya. Berkati Tuhan dengan keturunan yang datang dari Tuhan sesuai waktumu di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang sedang mengandung juga Engkau melindungi dan menjaga mereka semua. Kami berdoa juga Tuhan, baik juga dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Mampukan, sanggupkan mereka, tugas mereka tidak ringan, tapi Engkau akan menyanggupkan sehingga mereka takut Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka takut kepada Tuhan. Engkau tolong juga selamatkan bangsa Indonesia, pulihkan kembali keadaan apapun negara kami. Kalau ada yang sedang dalam duka karena ditinggal orang-orang yang dicintainya, hiburkan mereka, lindungi hamba-hamba Tuhan, baik keluarganya, baik jemaatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Engkau menyertai dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk Bapak RT, RW, Lurah, Camat. Oh Tuhan, baik juga Gubernur, Wakil. Tuhan, seluruh komplek ini yang ada di Permata Buana, mereka semua diberkati Tuhan. Mereka juga dilindungi Tuhan. Dari Bapak RT, RW, Lurah, Camat, semua diberkati Tuhan, diberikan perlindungan untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati para tetangga kami, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga dari jemaat yang sedang keluar kota atau mereka yang menuju kembali ke Jakarta karena tugas-tugas pekerjaan, Tuhan sanggupkan dan mampukan untuk kembali dengan sehat, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Tuhan, dan Engkau memagari semua berjumpa keluarganya dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani Tuhan pagi ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau memampukan mereka sehingga mereka semua sehat. Hamba juga berdoa Tuhan buka jalan ke depan, biarlah semua boleh beribadah bersama-sama dalam gereja ini. Engkau memberikan mereka perlindungan, keamanan, rasa takut, rasa khawatir Engkau angkat dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk persembahan, kolekte untuk kas gereja. Baik mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, apa yang mereka buat untuk rumah Tuhan, yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Sesuai iman mereka, Engkau akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati bagi yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan, hari yang dilindungi Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, baik dari Putra Allah yang tunggal yaitu Yesus. Biarlah bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sehingga kita semua boleh sehat, kuat dan diberkati oleh Dia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.